lu main judi itu ibarat kata nabung bang. Oh bisa nabung, main judi nabung. Ibarat kata tuh nabung. Pasti mereka semua yang nonton ini Gimana ini? Kontroversi nih. ini pasti ngerasain lah gitu. Bagus gitu kan. Oke. Nah, jadi orang terpengaruh di situ kan. Oh itu yang bikin orang. Itu yang bikin orang bangkrut banyak itu. Oke. Tuh bang. Itu bener bang. Saya waduh. Orang datang bawa mobil, pulang jalan kaki bang naik taksi. Karena dia pernah caranya gini. Kita kaget main sama orang main judi. Dia nyamper nggak marah. Nggak marah. Biasanya Nampar lah, marah-marah lah, segala macam, di rumah dihajar lah ya kan. Agus, ya sudah ada di studio. Mau cerita pengalamannya main judi ya. Dari main judi apa meja ya? Judi meja, Judi meja, judi slot, kartu lah, kartu. Oke. Sejak kapan ini mulainya? 2012 sampai 2019 kayaknya. Ini judi apa nih? Judi meja bertahap ke judi online. Oke, judi meja itu berarti nggak ada bandar? Nggak ada. Misalnya taruh duit 100.000 gitu. Iya, jadi duit tengahan gitu. Kayak main QQ, tahu QQ? Oh iya, pernah dengar cuman sering yang cerita di sini sih QQ yang gitu. kayak kartu-kartu kecil, ada bulatan-bulatan kecil itu. Yang angkanya balak 6, 66, balak 6, 11 balak 1. Nah, kalau di kampung dulu Garuda apa angka gitu. Set gitu. Oh, itu koin. Koin ya? Iya, itu koin. Kalau itu di kartu? Kalau kartu beda, dia 32 kartu dari balak 0 sampai balak 6. Nah. 00, 11, 01 gitu. Oh, berarti itu ditebak itu. Enggak. Gimana cara menang kalahnya itu? Dia tergantung permainan. Kalau kartu yang saya bilang tadi Aman itu, ya? Gimana? kartu yang saya bilang tadi itu dia sistemnya ada permainannya 2 permainan, ceme atau enggak QQ. Iya. Kalau ceme sistemnya 2 kartu, jadi bisa banyak orang, 16 orang. Nah, kalau ceme itu ada bandarnya bang. Kalau misalnya tergantung wilayah beda-beda sih peraturannya ya. Kayak misalnya kalau di wilayah lain kan ada yang dapat Q 9, jadi dua kartu itu digabungin nilainya 9, itu dapat double bayarannya. Oh, gitu. Dari bandar. Tapi enaknya bandar dia kalau dapat Q semuanya ditarik sama dia. Dua-duanya menang. Mau ada yang Q juga tetap ditarik. Oh, jadi iya, benar. nggak boleh sama bandar gitu. Betul. Harus lebih tinggi gitu. Oh, bandar yang offline begitu bisa menang 2 kali berarti. Oh, itu bang ratusan juta bang. Ratusan juta. Itu kita main itu kan bukan 8 orang, udah 8 orang terus gitu. Jadi kalah 1, nongol 1. Kalah 1, nongol 1 gitu. Kalau pemain nebak aja ini Nggak muncul nebak. apa gitu. Nggak nebak. Jadi dibagiin kartunya rata dua-dua. Terus Nanti dibuka bareng. ya. Bandar dulu buka, habis itu yang lain satu. Proses menangnya gimana? Lu menang, lu kalah gitu. Oh ya itu tinggal dilihat bandar misal dapat 6. Dibuka yang peserta pertama itu dia dapat 2, ditarik sama bandar, kalah. Kalau yang satu lagi? Kalau misalnya dibuka lagi ada yang 8, dia menang, dibayar sama bandar langsung. Dapat angka berarti. Angka, ngadu angka paling besar. Oke. Menarik ya. Terus dari situ lu kemana? Dari situ saya main poker. Poker, Kartu dong. kartu remi. Iya tahu. Gambarnya burung itu. Nah, itu permainannya banyak bang. Kayak ada cangkulan, ada blackjack, ya banyak lah pokoknya. Ada remi, main remi, capsa. Nah yang paling saya sering main itu remi. Oh ya remi di mana-mana banyak ya. Main remi gitu. Remi, kalau remi itu kan gak ada bandar. Iya. Main tengah pasangan. Langsung gitu ya. Tapi duit di sini gitu. Tapi di daerah saya itu gila bang. Gilanya kenapa? Gilanya itu ada tengahan, ada pinggiran. Gimana tuh? Jadi siapa yang mulai ngocok duluan itu kan yang ibarat kata menang pertama. Yang menang ngocok. Nah dia hitungannya jadi bandar. Padahal kan kita nggak ada bandar sebenarnya. Iya. Itu bisa ditembak bang. Ditembak gimana? Ditembak bandarnya. Kartunya sama kartu kita. Kalau kita yang menang bandar bayarin kita tembak. Kalau kita kalah sama bandar
kita bayar ke bandar gitu. Jadi misalnya main nih, siapa yang duluan habis kartunya. Nah, yang kartunya habis duluan dia menang. Nah sisanya kalau misalnya aduan sama bandar nih pinggiran, nah dihitung yang paling kecil yang menang. Gitu. Yang paling kecil. Iya beda, jadi beda sama gaple gitu, sama domino tuh beda. Iya. Terus dari situ, aduh bang, banyak lah bang, kita kalau dibicarain semua mungkin nggak cukup ya bang ya. Tapi poin pentingnya di sini bang ya, Apa tuh? lu main judi itu ibarat kata nabung bang. Oh bisa nabung, main judi nabung. Ibarat kata tuh nabung, pasti mereka semua yang nonton ini Gimana ini? Kontroversi nih. ini pasti ngerasain lah gitu. Secara nggak langsung tuh ngerasain. Coba lu jelasin definisinya gimana tuh? Judi nabung. Maksudnya gini nih, judi nabung itu maksudnya kita tuh awal kalah, Iya. tapi suatu saat kita tuh menang tuh bener-bener menang. Hati-hati loh, ini menginfluence orang untuk main judi. Itu makanya saya bilang itu yang harus dihindarin. Oh coba. Itu harus dihindarin. Saya punya beberapa kali main kenalan gitu, kayak misalnya dia Ya asli dong udah panas. Ya terus? dia karena judi itu sampai gak di motor ke pemain lain gitu. Gak di motor ke pemain lain. Ini Jadi judi apa nih? Dia datang bawa motor, pulang jalan kaki. Judi apa ini? Ya judi kartu. Judi kartu, remi jadi, tadi. Iya, jadi digadein ke tempat lain gitu. Nanti nggak tahu lah berapa lama gitu. Abis itu dia bisa menang lagi, dari situ bisa beli motor lagi bang. Nah itu ya dibilang kita bilang gitu. Itu mah hitungan nabung gitu. Iya sih, itu langsung judi offline ya, maksudnya langsung gitu ya. Tapi lu jangan pernah berpikir itu seperti itu gitu. Karena kita nggak tahu kan namanya nasib kan ya. Iya. Dimanapun di dunia ini hanya bandar yang menang. Betul, hanya Hanya yang bandar yang menang. Jadi jangan pernah berpikiran tuh besok mungkin gue menang. Tapi kalau judi offline gitu main kartu kan gak ada bandar. Iya nggak ada bandar. Tapi ada bang cara-cara curangnya tuh ada. Bagi-bagi yang ahli itu pasti ada. Yang bisa sulap. Bisa sulap. Jadi kayak dia tipe ngocoknya. Iya. Nah, kayak kita misalnya gaple. Gaple apa yang dijagoin? Balak 6. Itu balak 6 bisa dibagi ke dia terus. Nah, Ada cara-cara begitu. Ada cara-caranya bang. Tapi kenapa sering terjadi aksiden gitu ya? Maksudnya berantem gitu kalau judi offline gitu. Itu Kan gua kalah terus, kenapa lu menang terus? Kan kalau ngerasa pasti ada kecurangan. kalau ceme, kalau di bandar gitu, yang kedua kartu itu nggak akan pernah ada insiden. Tapi kalau misalnya kartunya 4 QQ yang nggak ada bandarnya, itu pasti ada insiden. Satu-satu ya itu ya dari kocokan. Ya dimainin di situ. Dia ada yang ngerti, ada yang enggak kan. Dan yang ngerti ketemu yang ngerti. Sedangkan yang satu yang ngerti ini kalah, yang satu yang ngerti ini menang mulu ya, itu dia bilang, ribut lah. Pasti ribut kan? Ribut. Itu yang nggak ada bandar ribut. Dan juga jeleknya nih pemain judi ini bang, kita nih misalnya menang. Itu ada yang namanya uang apa sih? Uang warung. Uang warung. Iya, jadi kan Apa kita tuh? main judi itu kan di meja itu kan ada warung pasti bang. Nah, Kayak buat minum kopi, Iya. apa segala macam kan disediain kan. Jadi yang menang itu yang bayar warung. yang menang itu yang bayar warung. Terkadang yang menang itu misalnya nih yang menang nih, terkadang nombok bang. Kok bisa yang menang yang bayar warung? Udah perjanjian. Kan dia beli kopi di situ. Iya udah perjanjian tetap. Jadi dihitung siapa yang main. Terus si warung ini untung dari mana? Ya untung dari situ. Dari- Kopi tadinya 2.000, 4.000. Oh. Kan zaman saya itu kan masih 2.000, 3.000. Iya. Dijual 4.000 goceng. Kartu yang biasa 3.000, 4.000, 8.000, 10.000 dijual. Oh. Dan juga di situ sistemnya warung pinter. Gimana? Jadi kartu ceme itu kan yang kata saya bilang gaple itu. Setiap kartu itu kan sebenarnya bisa dimainin tanpa batas, kecuali robek. Iya. Jadi beberapa putaran gitu, udah lecek nih, ganti. Dipaksa ganti sama dia. Kalau diganti apa punishment-nya? Ya ada yang berpikir pemainnya bilang, ini kartu ini ya lebih beruntung, warna ini lebih beruntung gitu. Itulah yang jadi acuan warung itu, untung banyak di situ. Itu tagihan warung pernah saya lagi main itu 3 juta bang. Masa uang kopi jadi segitu? 3 juta, itu main sehari semalam. Jadi kita main jam 7 Jam 7 apa nih? pagi, pulang jam 9 pagi.
Itu gilanya penjudi bang, nggak tahu waktu. Oke, nggak tahu waktu. Ah. Apa yang bikin trigger itu di pikiran sampai nggak ngantuk, nggak capek? Gitu? Satu, orang yang modalnya banyak, Iya. dia kalah misalnya sudah sampai 1 juta 2 juta, dia akan berpikir mungkin di putaran selanjutnya saya bisa mengembalikannya gitu. Oh, ada harapan itu. Ada harapan. Nah disitulah yang jadi acuan penjudi itu untuk susah ngilangin sifatnya, kecuali dia bener-bener kayak ya bener-bener jatuh lah, akhirnya berpikir, atau soal dia punya keluarga baru bisa berubah, beda-beda aja. Jadi disitulah semakin dia kalah semakin penasaran. Jadi Semakin kalah makin penasaran. makin penasaran. Sebelum modal itu habis atau waktu berhenti gitu. Waktu berhenti maksudnya semuanya udah capek gitu, mau pulang gitu. Sebelum modalnya habis nggak akan berhenti bang. Itu yang saya rasakan sebagai pemain. Saya saya bawa modal 5 juta. 5 juta. Saya kalah 2 juta. Bagaimanapun caranya saya coba. Masih ada 3 juta. Alhamdulillah kalah langsung bang. Habis 5 juta. Karena kenapa? Kita ngeliat kartu bagus di QQ, itu dulu di QQ yang paling saya parah itu. Di QQ itu ada kayak QQ itu bukan yang paling gede kartunya. Ada murni kecil, murni besar, balak-balak, ada 66 gitu. Oh, ada tuyul gitu. Ini judi-judi umur 30-an nih. Iya itu. Milenial ini. Kalau Gen sekarang mainnya slot ya? Emang saya mainnya kebetulan ya mungkin kalau ada yang nonton, kebetulan saya mainnya sama umur-umur 50-50-an. Yeah. Dalam berjudi itu emang pure punya harapan menang atau memang ada percaya analisa ini, cara ini? Oh, ada. Apa coba? Ada. Cara analisanya apa itu? Kayak analisanya gini, Bang. Paling gampang kita main QQ ya, yang QQ. paling digampangin analisanya tuh. QQ. QQ itu awal pembagian kartu itu kartu 2. Karena apa? Ada pasangan tengah, ada pasangan pinggiran untuk 2 kartu. Ya. Jadi yang 2 kartu ini yang jadi acuan. Jadi acuan misalnya 2 kartu ini udah dapat Q, udah dapat angka 9, total 9 gitu. Itu ada harapan menang. Disitulah ke-gapnya orang itu kalah banyak tuh di situ. Kayak misalnya nih, 1 orang Q, 1 orang jagoin 8, 1 orang 7, itu udah bagus bang. Atau 1 orang ada nilainya kayak balak 0, 01, itu bisa jadi murni kecil. Iya. Ada orang balak 6, balak 5 bisa jadi murni besar. Nah itulah yang diadu di 2 kartu itu. Dan 2 kartu itu pasangan tengah bisa ditambahin dari 2 kartu itu. Jadi dalam 2 kartu itu orang udah nambahin goceng. Saya manggil tambahin ceban. Saya manggil itu pernah sampai 2 juta lebih lah. Jadi tambahannya itu. Oh, kalau ada yang betting besar gimana tuh? Di bet terus sama dia. Terus nanti Yang kalau mau ikut harus ikut. gitu. Iya. Kalau nggak bisa ikut, nggak punya duit buat betting gimana? Oh itu ya itu bang. Gade motor. Oh, angkanya harus sama. Harus sama kalau. Wah, gue betting 2 juta gitu. Iya lu harus ikut 2 juta. Kalau enggak lu mati kartunya, nggak bisa ikut lagi. Sayang kan kartu udah bagus gitu kan. Oke. Nah, jadi orang terpengaruh di situ kan. Oh, itu yang bikin orang. Itu yang bikin orang bangkrut banyak itu. Tuh bang. Itu bener bang. Saya waduh. Orang datang bawa mobil, pulang jalan kaki bang naik taksi. Nggak ada kong kali kong. Jangan gitulah. Kita kan duit Coba dikasih ongkos 500.000 bang. yang kalah itu. Itu jahatnya judi di situ bang. Iya, gue tahu kayak begini-gini di kampung juga banyak kayak tebak-tebak koin Garuda angka gitu dulu. Cuman itu buat seru-seruan, buat bocah tapi nggak ada hadiahnya. Ya kalau dulu. itu masih kecil bang, itu yang QQ yang bahaya itu bang. 2 kartu, tadinya pasangan cuma gocap, di tengah atau bisa 10 juta. Wih. Lah iya dong, kalau nggak ada yang berhenti naikin, gue masang goceng nih, sebelah naikin 15. Berarti kuat-kuatan duit dong. Kuat-kuatan duit. Nah, kalau kayak gitu mah yang menang yang kuat dong. iya. Lu nggak bisa ya udah. Kecuali ada ambil semua duit. Kecuali ada kesepakatan nih sama semua pemain yang di situ atau penonton. Penonton juga ikut kadang-kadang. Oh ada. Nah, penonton juga kadang-kadang nyumbang kok bang. Nyumbang. Iya maksudnya. Lu Investor. yakin nih menang nih gitu. Yakin udah. Ya udah. Lu kurang duit gua kasih gocap gitu. Gitu. Penonton juga ngedukung segala.
Mungkin seru kali ya. Iya. Makanya di situ pengalaman saya yang paling menarik itu ya emang di judi meja itu. Kalau online itu kita gimana ya Bang ya? Online saya mainin udah lama juga. Yang mana? Yang online yang lo mainin yang apa? Kalau saya mainnya bukan slot. Saya main slot itu cuma sebentar. Kalau saya mainin itu poker 88 dulu namanya. Poker 88. Nah, ini ya. kartu semua. Tapi kartu digital. Digital. Nggak bisa dipegang ya? Nggak bisa dipegang. Jadi kita lawannya itu bukan sistem. Emang orang yang online lagi. Nah, tapi curangnya namanya aplikator ya. Tapi ada bandar. Ada bandar. Nah itu curangnya aplikator itu. Dia nyusupin admin-admin. Admin. Ya admin. Jadi orang dia juga yang masuk. Kartu dia bagus. Oh, Kartu main kita juga jelek. apa gimana? Main juga. Di situ kita boncosnya. Walaupun kita awalnya dapat kartu bagus, bisa jadi kalah sama dia. Dimainin. Jadi kan awal kartu kita kayak yang saya bilang tadi, QQ itu murni kecil, mau dikasih ke murni kecil nih. 3 kartu udah 01, 02, balak kosong. Tinggal nyari 4 buat murni kecil. Nah itu tiba-tiba bisa jadi balak 5. Di kartu keempat, malah kita udah ngebaling gede-gedean kan. Oh, apalagi online lebih susah ya. Nah itu dia. Yang tadi aja kartu bisa dimainin apalagi gitu. sistem ya kan. Sistem kan online. Kalau misalnya admin masuk udah pasti sistem main. Sistem itu ya ngebagiin kartu yang bagus ke admin doang, nggak mungkin ke orang lain gitu. Jadi ya, lu bagaimanapun main judi ya, kalau lu bego udah kalah. Emang ada penjudi yang smart? Ada itu dia yang itu, tapi ya ujung-ujungnya ya kita lihat sendiri di berita banyak ya dibunuh orang. Pasti mati. Pasti mati. Karena dia menang terus. Dan curang ketahuan. Itu kalau udah pasti ketahuan Bang, namanya penjudi udah kalah banyak gara-gara dia. Habis Bang. Oh berarti habis Bang. Susah ya. Habis. Makanya lu sepintar apapun kalau lu jadi bandar ketahuan, kalau bisa lari yang kenceng. Kalau nggak mati di situ Bang, nggak mungkin nggak. Kalau bandar kan pasti untung. Iya, masalahnya kan pasti untung. Tapi kan dia triknya orang nggak bisa manipulasi. Nggak bisa ngebongkar gitu aja kan. Lu kayak gini-gini nih, cara ngocok kayak gini nih, nggak bisa Bang. Gitu. Maksudnya semua di tangan bandar. Tapi kalau dia ketemu lawannya tuh, bandar bisa ketahuan. Nah di situ bandar biasanya yang saya lihat-lihat ya, selama ini saya main gitu, dia berhenti. Udah mau tutup. Gitu. Mau dia kalah, mau dia menang itu, udah dia mau tutup gitu. Daripada triknya ketahuan dia dipukulin. Akhirnya saya bilang kalau lo nggak ngerti kartu apa segala macam, jangan coba-coba dah uji keberuntungan di judi. Karena nggak ada manusia manapun yang kaya di judi. Nggak ada kecuali bandar. Udah gitu aja. Kalau bandar kan nggak berjudi. Berjudi dong. Berbisnis dong. Berbisnis. Iya loh, berbisnis dia. Emang dia ikutan jadi player? Kalau bandar itu Bang, kalau dia turun, itu pasti dia nurunin 2 kawan. Misalnya kayak lu yang lu ke lapangan tuh, ke pasar malam. Ada kan kayak bandar rokok. Nih, lu pasang sekian bisa dapat rokok atau dikali 2 duit lu gitu kan. Itu awalnya kan mereka nggak ada yang main. Nah, itu temennya sendiri akhirnya yang main. Dapat rokok. Orang kan ngeliat tertarik. Mancing. Iklan berarti. Mancing. Iya, kalau zaman sekarang kan banyak tuh kayak admin judol yang jackpot. Padahal mah dia itu ya suntikan dana sistem juga, cuma angka doang, bukan duit asli gitu. Iya ya, virtual ya. Virtual doang. Akhirnya saya bilang slot ini orang beranggapan judul itu slot. Tapi saya bilang kalau orang yang main slot itu kebanyakan orang bodoh sih Bang. Orang bodoh? Kenapa? Dia dibohongin satunya. Tapi kan ada juga yang pengusaha gitu kan. Buktinya mana? Pengusaha, pejabat korupsi, sama aja kan. Pengusaha bangkrut, mana ada yang menang? Mana ada yang punya mobil tambah mobil, nggak ada. Berarti bodoh. Bodoh dong. Iya. Dia dimenangin sekali. Dia nih namanya orang nyoba-nyoba pertama pasti modal kecil, nggak mungkin langsung modal gede. Nah dari modal kecil itu dimenangin sama sistem. Misal kita menang modal 200. Jadi berapa? Bisa jadi 20 juta. Ya kan? Banyak yang kayak gitu. Itu dibodohin sistem. Nah nanti habis itu gue modal 200 aja bisa menang nih sekian. Mungkin awalnya dia bakal poya-poya dengan uang 20 juta itu. Setelah habis dia akan berpikir lagi. Otak kan menstimulasi kan.
Gimana gue cara dapat duitnya lebih cepat? Kemarin gue di judul di slot bisa menang 20 juta modal 200. Itu yang diingat. Cobalah gue modal 1 juta, siapa tahu naik 50 juta. Kalah katanya. Dia akan berpikir bukan berhenti, Bang. Pemain judi itu bukan berpikir berhenti. Mungkin besok harinya. Atau mungkin nanti malam jamnya. Kan ada tuh kita lihat di admin judul itu bilang jam sekian gacornya. Itu sudah didesain berarti. Udah didesain supaya itu menjadi kayak strategi gitu. Iya, strategi itu ya udah kayak ibarat kata orang jualan lah, marketing itu. Mungkin emang benar ya itu, tapi dia kalahnya yang dulu udah banyak gitu, baru menang lagi. Probabilitasnya nggak sesuai. Makanya kan dibilang sama saya dari awal, judi itu ibarat kata nabung. Iya kan bener. Nabung tapi nggak ada hasil. Itu dia, padahal kita dibohongin orang gitu. Nah tapi bodohnya, makanya saya bilang bodohnya orang main slot itu. Ini dia kalah banyak, udah di total lah masalah sama dia, udah dihitung-hitung, gue kalah 10 juta. Habis itu dia menang 10 juta bukannya berhenti. Nggak berhenti. Makin ketagihan karena dia menang gitu. Iya kan? Banyak kejadian kayak gitu kan. Nggak ada manajemen judul. Apa aja? Manajemen judul nggak ada. Nggak ada. Menang 10 juta, udah gue main 1 juta. Nggak bisa. 9 jutanya ini. Nggak bisa. Pasti kan tetap diadu. Risk rewardnya 1/2 gitu. Mungkin kalah 1 menang 2. Menang 10 juta, dia paling WD-nya 7 juta. Sisain 3 juta. Nah itu buat main kan. 3 juta itu sampai stres pun, Bang ya. Kalau bukan admin pasti langsung dikalahin. Nggak akan dimenangin. Nggak bakal dimenangin. Itu kita dikasih skater yang katanya skater itu kan, saya kan jarang main slot ya. Skater itu ya paling isinya ya wah, pasangan 1000, kemenangan paling besarnya 10 juta misalnya, paling menangnya 100. Mungkin gua naikin dapat skater dapat lebih gede kali, karena skaternya dapatnya kecil-kecil mulu gitu cara. Terus ada istilahnya tuh max win ya. Kalau max win itu biasanya orang-orang yang modalnya, ntar ini dia disangkain ngajarin ya. Bukan lah, kalau itu kita lupain aja. Disclaimer. Kalau max win itu modal gede. Enggak, malah modal kecil, Bang. Modal gede nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa menang kalau modal gede, Bang. Nggak bakal bisa menang. Yang saya alamin itu, saya pernah main slot, kita taruh modal 500.000, nggak akan dimenangin. Tapi kalau saya taruh waktu itu modal 20.000 pernah naik 500.000. Nah itu anehnya. Modal kecil malah dinaikin. Sengaja ya. Kecil gitu. Iya, jadi dia, kalau saya lihat sistemnya selama ini ya, dia gini, Bang. Apa yang lu analisa? Yang saya analisa itu dia kayak misalnya nih, lu modal pertama gede, tiba-tiba lu ngecil. Nah itu bosnya atau adminnya udah berpikir, duit lu udah mau habis nih. Nah, tinggal dia hitung-hitung kira-kira orang gajian kapan gitu. Terus dia akhirnya patah harang kan, patah semangat kan. Akhirnya dia depo gocap terakhir. Nah itu dimenangin. Dimenangin misalnya 1 juta. Nah gitu kan. Habis itu namanya penjudi, Bang ya, nggak akan ada puasnya. Nggak akan ada puasnya. Lagi bagus nih katanya. Gitu. Pasang lagi. Lagi bagus nih. Iya. Ini putarannya lagi bagus nih, udah mulai naik gitu kan. Akhirnya pasang gede, jebret, kalah habis. Akhirnya dia nunggu gajian. Selama belum gajian itu ngapain? Selama gajian kalau nggak ada duit apa dia nggak? Ya biasa, orang-orang kita mengutang, Bang, warung, mau apa lagi? Kayak orang sakau kan itu. Mau main gitu. Kalau nggak ngutang ke warung ya seperti saya gade-gade motor. Saya juga pernah gade motor buat main begituan gitu. Saya pernah itu main kartu sama teman saya. Itu di meja itu saya udah kalah 13 juta. 13 juta. Itu modal usaha saya itu. Wah, saya ngerintis usaha itu. Usaha apa itu? Tisu, Bang. Tisu? Dagang tisu yang di jalan-jalan 15.2 itu. Itu jaringan lu tuh? Itu dulu saya ya bukan yang pertama juga lah mungkin, tapi yang bikin rame di daerah sini itu saya. Iya, banyak tuh di tol-tol apa di jalan-jalanan. Itu saya bukanya, Bang, diajak orang pertama ya, Bang. Lu dagang beginian, apa untungnya katanya? Lakunya berapa, untungnya berapa? Orang nggak sangka saya bisa sampai gede gitu, sampai punya karyawan, Bang, 2.
saya kasih motor 2. Ih, berarti ada profitnya ya? Ada profitnya bang, dan itu alhamdulillah cuma jangka 2-3 bulan. Nah 2-3 bulan itu kita dari modal minjem saya sama kakak saya 500.000. Jadi 13 jutaan. juta. Abis bang. Kenapa begitu yakin cemplungin ke meja judi? Temen sih bang. Teman. Itu saya waktu usaha itu udah berhenti judi itu udah setahunan bang. Pas saya udah banyak duit lagi ya temen kan tahu sendiri kan. Terinfluence sama temen. Apa yang dilihat waktu itu teman itu sukses? Bukan. Iseng-iseng lah Gus katanya. Pertama main mas 1.000 bang. 1.000 perak. 1.000 perak. Hari pertama 1.000 perak dia ajakin main sama mereka. 1.000 perak. Udah pulang. Besoknya diajakin lagi. Lama-lama gak enak kan mereka bilang. Nah naiklah kali-kali katanya. Goceng tangannya. Ceng. Besoknya naik lagi. 13 juta kelar. Hari itu juga. Gimana caranya bisa win-win solution kalau di meja judi lu menang terus ya? Lama-lama kan pertemanan jadi rusak, bener gak sih? Enggak, kalau itu kan kalah nih kita. Saya kalah terus nih, lu menang. Tergantung orangnya bang. Kalau misalnya orangnya kayak saya ya, saya sebenarnya orangnya sama duit nggak terlalu ini, tapi ya emang kerasa gitu. Saya nggak masalahin kalau kalah ya kalah gitu. Namanya judi ada ininya kan. Nggak terlalu diambil pusing sampai gila kayak orang-orang lah, sampai harus kayak orang linglung lah gitu. Kalau saham, kripto, forex itu kan ada supply demand-nya kan. Nah, kalau judi perputarannya di situ aja, di meja itu aja. Iya di situ aja, nggak ada yang lain. Kalau saya sih kan kalau di meja itu jam terbangnya lumayan banyak bang ya. Gimana tuh? Kayak saya mainnya tuh enggak di satu tempat. Kenapa bisa begitu? Kayak saya pertama bisa main di tempat daerah saya, bisa main di tempat teman saya yang di daerah Klender, bisa main di Jatinegara. Apakah itu bisa bikin hoki? Enggak juga bang. Sebenarnya orang yang udah pernah kena judi dan juga orang yang nggak banyak kegiatan gitu, pasti larinya ke situ kalau udah kenal judi. Orang yang nggak banyak kegiatan larinya ke judi. Kalau udah kenal judi, kenapa? Dia berkumpul. Wah, ada circle-nya. Berkumpul ngobrol ya kan, nggak bosan. Tapi lama-lama kan temennya juga, udahlah main yuk. Habis video ini tayang ya. Gus, main Gus. Iya takutnya bang. Jangan nelpon gue loh. tapi udah nggak ada rasa gitu. Enggak, sejak menikah sih enggak. Dengan lu menikah? Iya. Itu hilang? Dikit-dikit bang. Dikit-dikit. Kadang diajakin ya nongkrong ngopi, alasannya telepon bini pulang. Suami sakut istri bodoh amat gitu kan. Motivasinya apa sebenarnya pemain judi itu? Mau judi apapun? Motivasinya apakah karena bisa make money? Hasilin duit? Biar cepat banyak uang, itu aja. Tapi kan lu punya statement tadi gak ada kaya di judi. Gak ada. Teman saya tuh bukannya teman saya, emang bener-bener depan mata gitu. Handphone gak ada. Saya juga sama. Handphone gak ada. Motor tadi? Motor gak ada. Ya datang bawa motor, pulang naik ojek lah. Ada yang cerita teman saya tuh lagi main Metro Mini bang 3. Hilang bang. Yang warawiri di KI waktu itu. Dulu yang waktu masih ada sekarang Metro Mini. Bakar-bakarin sama Ahok. Itu dulu Metro Mini apa ya dijual sama dia buat main judi. 3 loh, dulu zaman dulu masih gede loh harganya bang. Metro Mini itu 2.000 per orang. Oh gila itu. Sampai desak-desakan tuh banyak tuh, kaya tuh punya Metro Mini itu. Itu jeleknya pemain judi tuh, jeleknya tuh kalau belum gimana ya, ibarat kata kalau bagi agama saya belum dapat hidayah lah, itu nggak akan bisa berhenti bang. Apa yang membuat pemain judi itu berhenti? Pemain judi bisa berhenti bener-bener total itu kalau bener-bener nggak ada yang peduli lagi sama dia. Oh iya. Kayak misalnya lu temen nih, tadinya deket, karena lu suka main ngutang. Itu yang bikin susah. Itu angin. Jadi lu punya teman baik, sahabat deket, lu kena judi, lama-lama lu pasti minjem sama dia. Kita kan ya ntar gue balikin minggu depan gitu. Kenapa yang awalnya malu minjem, kenapa jadi percaya diri? Ya karena itu stimulasi otak. Mungkin bisa menang besok.
tenang aja nih pasti menang. Ah, udah gitu dikompor-komporin sama sistus gacor nggak jelas gitu kan. Nih jam sekian nih permainan ini bakal menang, jackpot segala macem. Jadi berani dia minjem duit. Tenang, ntar gue balikin, totonya amsyong. itu sering terjadi di masyarakat itu. Kalau saya itu ya berapa tahun lah bang kalau dihitung-hitung. Berapa tahun lo mendalami dunia perjudian nih? Sekitar 7 tahun 8 tahun bang. Itu ada cerita lucu juga sih. Pakar lo jadinya. Udah ada. Tapi yang saya bikin sedih itu bang. Apa tuh? Jujur ya bang. Saya main itu bang. Kegap terus sama bapak bang. Kegap maksudnya? Ya ketahuan bapak. Emang kenapa kalau ketahuan? Ditampol bang. Bukan dia pernah ditampol? Wah pernah lah di depan teman-teman juga. Lagi main buak. Ya Allah bapak. Ya pokoknya gimana ya, kita kan dididik sebagai anak itu kan pengennya bener ya. Kadang gimana ya, aduh bingung lah bang ceritanya bang. Kegap terus sama bapak. Bapak tuh bisa tahu saya di mana gitu. Saya main di Klender, dia nyamperin bang, nggak tahu dari mana taunya. Oh dia punya ini kali ya, lokasi ya. Instingnya kuat banget. Apa dia ini lebih pemain dari saya nggak tahu ya kan. Iya. Saya lagi main tak laku bapak saya kata saya. Tapi yang pernah bikin saya berhenti itu bang, sebelum usaha saya hancur total itu bapak. Karena dia pernah caranya gini, kita kegap main sama orang main judi. Dia nyamper nggak marah. Nggak marah. Biasanya nampar lah, marah-marah lah segala macam, di rumah dihajar lah ya kan. Dia nyamper nggak marah. Dia nyamper nggak marah itu saya ingat banget jam 2 itu. Jam 2 disamperin sama dia, suruh pulang, diajakin jalan-jalan. Dia ngomong cuma beberapa kalimat. Gimana? Iya. Menang nggak? Nah, yang enggak biasa aja kayak. Kalau kalah mau dimodalin lagi nggak? Wah itu bang. Kalau lo anak yang bener-bener baik, yang bener-bener sayang sama orang tua, nangis bang. Iya gue sedih. Nangis bang. Biasanya lo dikerasin nggak ngefek nih. Nggak ngefek bang, dia gituin langsung. Sebagai ayah mungkin, oke gue baikin nih. Iya. Coba lo butuh berapa juta dikit, bos itu bang buru. Dan lo tahu kemampuan bapak lo. Iya, maksudnya bapak gue tuh segitu tulusnya ngedidik gue gitu. Iya. Akhirnya saya sadar itu bang. Nah itu makanya bang saya bilang, setelah lo sadar, jangan sampai kena terjerumus lagi ya. Saya kan, saya itu sadar sebelum buka usaha. Pas saya buka usaha, saya terjerumus lagi gara-gara teman. Berarti lingkungan mempengaruhi. Lingkungan sangat berpengaruhi. Apa yang harus dilakukan? Kalau itu tergantung orang ya sih bang. Nggak bisa kita mau ngejauhin juga. Gimana ya, kita tinggal di situ atau kita kerja di situ atau kita gimana gitu ya, nggak mungkin gitu. Tapi kan ada prinsip ikan di laut itu ada yang asin ada yang enggak. Iya benar. Misalnya dia berbaur dengan apapun dia tidak pernah terjerumus. Oh bisa nggak orang begitu? Itu 1 banding 1 juta kali bang. Susah nyari orang. Susah bang. Ada yang bandar ini, ada yang pemakai atau penjudol, tapi dia nggak kena. Susah bang. Susah. Kalau untuk judi saya akuin susah. Berarti kita harus, karena judi itu gimana bang? Menurut hukum juga nggak terlalu keras. Nggak terlalu keras kalau judi. Beda sama narkoba. Maksudnya ya? Pemainnya? Kayak kita ketangkep paling 3 hari bang. Iya pemainnya kan penyakit. Iya. Orang pemain judi setuju nggak lu sakit? Iya sakit mental. Saya akuin sakit mental. Lupa waktu, lupa makan. Emang kita main bang, saya sering main 2 hari nggak tidur. 2 hari nggak tidur? Di meja aja. Itu makan mungkin 2 hari cuma 2 kali. Badan seger? Badan masih seger. Heran saya juga. Apalagi kalau lagi menang. Itu ngantuk enggak, lapar enggak, hayu aja. Gak mau berhenti rasanya. Kenapa? Wah ini hari gua. Iya. Hari baik ya? Iya, padahal besoknya amsyong. Ya pokoknya begitulah. Lu karena judi tuh lu lupa keluarga, lu lupa jati diri lu gitu. Kan Rhoma Irama bilang judi menjanjikan kemenangan, ya kan? Iya tuh. Coba nyanyiin dulu. Judi.
bener itu lagu itu kan udah lama itu. Iya, bener. Menjanjikan kemenangan. Nama kan makanya dibilang abang juga tadi ngomong penjudi itu penyakit mental. Mau diarahin kemana ya sama kayak perokok lah bang, itu berarti kata gitu. Rokok itu gak baik, sama judi itu gak baik, sama aja om. Antar juga kalau menang lu gue traktir kan gitu omongan penjudi. Kalau perokok itu kan bikin tenang gitu. Kalau menang judi sama bikin tenang. Bisa traktir teman, bisa kasih jajan anak mungkin atau gimana ya kan gitu kan. Tapi nggak bisa lama ya. Maksudnya nggak bisa konsisten begitu. Konsistennya itu konsisten menang kalah tapi menangnya harus lebih besar gitu. Nggak bisa bang. Nggak konsisten. Nggak bisa. Kalau di judi manapun, mau di meja, mau di online, apalagi online ya, nggak bisa kayak gitu. Yang konsisten bandar pasti menang. Dari ibarat kata dia menang 100% itu 100 juta, 20%-nya pasti menang dia. Tapi info-info yang kita terima ya, mau bandar kayak mau pemain kayak mau pekerja judolnya, kok tragis semua ya. Ada yang setruk bandarnya, ada yang ditinggal anak lah. Itu tergantung sih ya. Kalau saya lihat kalau masalah itu ya bang ya. Ya gimana tuh? Karma sih bang kalau saya bilang mah. Karma? Jatuhnya karma sih. Soalnya kita nih kalau main sama bandar, orang kalah tuh pasti nyumpah bang. Karena uang nggak bener ya? Udah gitu dia kasih anak bini lah. Sebagaimana uang haram itu kalau dikasih anak kita jadi nggak bener. Ih bener ya? Karma berarti. Mau bagaimanapun juga nggak akan bener. Karena didapatkan dengan cara yang nggak benar. Cara yang nggak benar. Nggak win-win solution. Bukan yang seharusnya yang disuruh sama Tuhan yang Maha Esa ya. Kalau misalnya kita ngasih, ibarat kata, lu jahat ke anak lu kalau lu ngasih uang itu ke anak lu. Gitu. Uang haram gitu. Uang haram. Dan dari uang haram itu misalnya gini bang, bandar yang lu bilang tadi ya. Iya. Kita bilang bandar nih. Bandar menang sekian puluh juta ya kan, duit banyak gitu kan. Banyak. Istri nggak kekurangan duit, anak nggak Triliunan kekurangan duit kan. Sekarang. Karena itu dimanja, keluarga kalau dimanja makin meminta. Namanya sifat manusia kan gitu. Iya. Apalagi perempuan, sekalinya dikasih duit, maunya lebih. Iya. Nah, giliran udah nggak ada duit, nah ya di situ. Bandar kan nggak selamanya ada duit juga. Oh iya. Ada waktunya dia ketangkep, ada waktunya dia nyetor. Bandar itu nyetor juga. Stop di situ aja. Ntar assalamualaikum bang di sini bang. Kan kita bicara oknum. Fakta. Enggak fakta dong. Oknum. Ya pokoknya. Karena bintang tamu selanjutnya yang kita mau undang itu akan bicara soal itu. Iya, itu kita nggak berani bang. Assalamualaikum masalah bang. Tapi pada akhirnya semuanya akan tiba waktunya selesai ya. Game over. Game over pasti. Bahkan ada. oknumnya pun ya kalau ada yang baik kan bisa disikat juga dong. Sama aja bang. Oknum manapun juga nggak ada yang baik bang namanya oknum mah. Nggak ada yang baik namanya oknum. Ya yang selain oknum maksudnya. Nih saya cerita oknum bang ya. Saya cerita oknum apa nih? Ya oknum lah. Yang warna kayak baju lu bukan? Agak-agak coklat bang. Gimana tuh? Kaya? Main juga bang. Oh kalau main mah main. Apa yang ini ya maksud itu? Tapi ini kalau bisa privilege-nya apa kalau dia main? Dikat dikit bahasa saya, ya boleh deh. Nggak ada cut unsensor semua ini. Takut juga sih. Ngopi dulu. Ngeri juga deh kalau diceritain deh bang. Aduh. Kan praduga tak bersalah. Ya mak kita bilang aja oknum dia. Ya di mana-mana ada oknum. Oknum itu punya target bang. Oke. Punya target. Kita punya teman oknum. Teman cepu. Cepu lah. Dia punya target bang. Supaya dia naik pangkat. Bukan, emang target omset. Target bulanan. Misalnya ya kayak uang kos gitu. Uang kos itu dia satu bulan tuh harus ada 13 orang yang nyewa gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nggak cukup 13 orang, dia akan nyuruh temennya yang nyewa. Berarti ada strategi marketing atau dia dipaksa temennya. Udahlah sini katanya gitu. Nyewa dulu, ntar gua beliin kopi gitu. Bisnis strategis. Aduh, ngeri juga.
Ya begitu bang, oknum-oknum tuh. Oke. Kita pindah ke pemain lagi. Ya, takut gua bang. Iya, kita pindah ke pemain lagi. Pemain aja bang. Kemarin ada yang bilang kalau pemain judi kita terlalu banyak, apakah ini bisa menjadi bencana nasional? Bisa bang. Kemarin yang ngomong bukan saya ya, saya kutip dari narsum saya yang di sini, yang perempuan. Ya. Bisa bang. Seorang psikolog. Bisa banget. Soalnya kan pemain judi nih, duitnya pindah ke luar negeri, ke negara luar, ke bandar-bandar itu. Iya itu. Akhirnya masyarakatnya jadi miskin, nggak produktif. Benar. Iya kan? Jadi nggak punya uang, itu beban negara dong nanti itu. Iya. Jadi mata uang kita kenapa memang kayak makin turun ya dari situ juga, karena orang kerja nyari duit di Indonesia ngabisnya keluar. Nah itu. Bukannya muter lagi di sini. Bukan muter di sini lagi, tapi keluar. Berarti ini, negara ini harus ini dong. Jadi kan di setiap harus angkat ini dong, harus di setiap negara itu perjanjian internasional itu udah ditentuin bang, ditentuin kayak gimana? Ditentuin itu lo pencetakan uangnya seberapa. Nggak bisa kalau misalnya orang mau kaya, ibarat kata kalau kita pakai logika, bank tinggal cetak uang sebanyak-banyaknya negara jadi kaya, kan nggak mungkin gitu kan? Ya di Cina itu ada. Nggak bisa juga, itu tetap harus printing money. Harus ada ada perizinan dari negara lain sesuai dengan itu dia gitu. Gak bisa seenaknya cetak aja uang bisa. Gitu. Kalau bisa seenaknya ya duit kita nggak terbatas dong, pemerintah tinggal bagi-bagiin doang. Iya sih. Ngapain pemerintah kenain pajak orang kalau misalnya emang uang bisa dicetak tanpa terbatas ya? Bijak sekali. Iya. Makanya kenapa kita harus kerja? Nah itu ya gitu. Jadi bank itu nggak bisa nyetak uang seenaknya gitu. Akan terjadi kerusakan dong itu kalau cetak terus. Ada. Nilai rupiah makin turun bang. Sekarang kemarin udah nyentuh 17.000 ya? 16 katanya. 16.900 tuh kayak 17 hampir 17 ribu. Iya. Tapi sempat ini kuat lagi. Ya paling banyak kerugian negara itu kalau dihitung-hitung emang judul bang. Judul. Ini sampai angka ribuan triliun ya? Sehari itu ya triliunan pasti lewat. Kita 300 juta bang. Menurut lu apa yang bikin dunia perjudolan ini makin masif gitu? Apakah ada antek-antek tertentu? Ini mancing ini, gue males kayak gitu. Ya kita mau gimana pun pasti kita semua tahu lah, yang nonton pun tahu. Walaupun saya nggak ngasih tahu juga pasti yang nonton tahu. Ada di belakang mereka mah ada, pasti udah gitu aja. Mancing dia. Jawaban aman. Ya kayak kasus sekarang. Apa itu? Nah, kalau kita mau deposit kan itu gampang banget sekarang. Oh ya gampang bang. Nah dengar-dengar itu ada pengepul rekening. Pengepul rekening itu kayak gimana? Wih, dia tanya balik. Saya kurang tahu. Pengepul rekening itu bukan dengar-dengar ya dari pemberitaan, dari narasumber yang sudah sini. Ada tuh di masyarakat yang rekeningnya disewakan. Oh iya itu saya ngerti. Jadi gini bang, sistemnya bang. Industrinya besar sekali dong di sini. Jadi gini sistemnya bang, itu gimana? Bukan disewakan sih bang. Jadi dibeli. Jadi ada juga dua versi. Kayak misalnya pemilik rekening ini udah mati, tapi rekeningnya masih hidup. Ada begitu? Ada yang begitu bang. Jadi kita transfer ke rekening orang mati untuk nutupin, karena kenapa? Data dia di dinas perhubungan masyarakat itu hilang. Tapi di bank nggak hilang selama duitnya ada transaksi. Masih aktif. Masih aktif. Kan ada rekening mati beneran itu yang nggak bergerak tuh. Yang pernah diblokir-blokirin kemarin. Oh ada Dorman juga. Atau apa namanya? Rekening apa namanya itu lupa. Oh saya kurang tahu kalau rekening. Pokoknya rekening yang nggak bergerak. Kalau saya bilang kalau soal rekening itu kebanyakan jual beli sih bang. Saya juga pernah jual rekening sih. Untuk apa? Ya untuk biaya hidup lah. Biaya hidup. Kalau lagi zaman corona. Oh itu kan lagi gurih tuh. Gurih. Habis bang. Udah corona, nggak ada kerja, judi mampus lu bang.
Corona, kita di PHK masih main judi, mampus bang. Berarti demand-nya itu, permintaan pemain judi itu meningkat dong waktu itu ya? Banyak bang. Makanya kan judi itu waktu zaman Corona itu banyak emang yang dimenangin bang. Banyak. Kenapa? Dia berpikir pasti bandarnya itu nanti setelah Corona pekerjaan sudah lancar, orang makin ketagihan. Oh, bisa begitu? Iya dong. Karena ada uang masuk, uang fresh gitu. Uang fresh ya kan. Apalagi kan sekarang mereka promosi tuh saya lihat. Kayak misalnya lu depo 100, 200, 300 sehari gitu. Itu dikalkulasiin, ntar ada bonus bulanan. Siapa yang promosi? Ya promosin dari linknya dia mainin. Kayak misalnya kan ada tuh pemberitaannya. Kan ada selalu tuh pemberitaan gitu. Setiap depo tanggal berapa nanti ada uang, ibarat kata fee. Afiliator. Afiliator. Iya, fee buat orang depo berapa nih, misalnya 500.000. Fee-nya berapa persen? Nanti ditransfer bulan besoknya gitu. Iya kan, afiliator itu yang nyebar-nyebar link kan? Ada yang kayak gitu. Enggak, bukan yang nyebar link. Ada lagi yang depo. Oh, yang depo dapat uang. Depo dapat uang. Jadi gitu. dia depo. Cashback. Kalah. Iya, jatuhnya cashback. Kalah. Dapat. Kayak misalnya dia menang. Dia pinter sih bang, emang ngakalin masyarakat kita tuh, orang-orang penjudinya. Pinter aplikasi itu saya bilang. Jadi kita menang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Itu dapat bonus bulanan bang. Kalah pun dapat bonus, menang pun dapat bonus gitu. Berarti seolah-olah dia ada harapan untuk menang. Harapan untuk menang. Bonus depositnya itu bisa dan juga dipakai. mereka berpikir begini bang. Kalah 4 juta dikasih bonus bulanannya 500 atau 200. Dia berpikirnya kemana? Ke bonus bulanan bang, bukan kekalahan mereka. Lucunya orang kita itu gitu. Bonus itu bisa dipakai lagi? Dipakai lagi, bisa ditarik. Nah lucunya orang kita, dia bukan berpikir 4 jutanya kalah, tapi berpikir dia bakal dapat bonus 200.000 itu sebulan. Kebanyakan dari situ bang. Oke. Orang pemain judi itu selain lingkungan apa penyebabnya? Apa yang misalnya, apakah kurang pekerjaan atau bagaimana? Tapi ada juga yang pekerjaannya banyak, kalau udah kesentuh itu fokusnya ke judi juga. Hiburan sih bang. Judi hiburan. Lu kalau emang belum pernah main ya. Jadi gini nih. Kalau kita bilang slot ya. Definisinya apa judi hiburan? Kita bilang slot nih. Lu nggak tahu kenapa ya, kayak misalnya orang dapat door prize itu seneng. Iya. Ngerti nggak? Orang dapat door prize seneng. Nah, lu main slot, misalnya lu dapat big win. Ada musiknya nggak itu? Iya, big win. Orang kan seneng gitu. Terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Nggak tahu itu testimoni dari mana. Gue juga kagak ngerti. Emang gue juga main kayak begituan. Setiap dengar menang itu ada suara. Iya, setiap dengar super win seneng gitu. Wih, iya. Itu yang lu definisikan ini. Judi itu hiburan. Iya, nggak ngerti kenapa itu saya senang. Jadi akhirnya pengen dengar suaranya lagi. Itu kocak. Jujur emang bener bang, saya ngerasain gitu. Big win, kita seneng gitu. Kapan dapat super winnya gitu? Orang kan nyari. Karena kemenangan terbesar kan massive win, super win gitu. Jadi kalau udah ibarat kata ada orang juga yang kayak apa sih? Kayak nentuin gitu. Ntar kalau udah keluar super win udahan gitu. Ada begitu? Ada. Itu sebelum apanya? Dia punya perasaan itu sebelum menang. Iya, sebelum menang. Setelah menang? Ya udah, pokoknya kalau dia ada perjanjian begitu super win udah. Tapi namanya penjudi geblek ya. Penyakit mental ya. Dikasih duit segitu gitu. Tadinya perjanjian sama diri sendiri aja dibohongin gitu. Dia main lagi lanjut, siapa tahu menang lagi gitu kan. Sama saya juga begitu bang, bukan gimana kan. Saya juga kalau lagi menang gitu di meja, di online gitu, bukan berhenti bang, malah lagi kecuali emang ada kondisi kayak fisik kita udah mulai capek baru berhenti gitu. Makanya dibilang kekalahan pemain judi itu bisa berhenti sulit sih bang, kecuali mati mungkin ya. Iya, statement lu keras kan? Keras juga bang, emang susah bang, jujur aja susah bang. Kita di kehidupan ini
semuanya tuh seperti perjudian soalnya bang. Oke, tahan dulu. Kalau misalnya orang itu pastinya ditarik, HP-nya ditarik, banknya dipegang istrinya, segala sesuatu. Oh nggak bisa bang. Gimana? Bisa berjudi? Bisa bang. Gimana caranya? Lu penjudi digituin bang, habis istrinya dipukulin bang. Oh ya? Oh iya. Oh, bisa begitu ya? Habis kalau kagak ditabuk palanya atau apa. Oh berarti itu udah kayak terjangkit ini dong. Jadi lu bilang penyakit bang, udah bener itu. Penyakit. Iya, penyakit mental. Penjudi itu pasti kena penyakit mental. Iya tadi. Dia harus kenapa? Diisolasi. Gue lupa tadi lu ngomong apa ya yang sebelumnya tadi. Apa tuh? Apa lu statement apa tadi, lupa gue. Iya, hidup itu semuanya perjudian bang. Nah itu kenapa lu bisa begitu? Coba jabarkan. Itu dengan jabarannya. Atau gue punya apa? Pokoknya impian begini harus begini, harus punya ini, harus punya itu. Kalau nggak terjadi itu bisa perjudian. Sama halnya gini bang, paling gampangnya lah. Orang kepengen motor. Ya. Dia kan melakukan perjudian kalau misalnya dia kredit. Oke. Dia melakukan perjudian tapi dia nggak tahu kebutuhan hidup itu makin hari mungkin makin bertambah. Satu, dia kayak gak kredit motor, nyari DP murah, otomatis angsurannya besar. Dan bunganya nambah. Bunganya nambah. Setiap dia telat itu kena beberapa persen dari angsurannya, kena bunga tambahan. Itu kan kita maksudnya jadinya perjudian bang. Gambling. Jadi kayak misalnya gampang lah, pertama kita gampangin kan 700.000 doang sebulan. Kecil. Ternyata kita ada keperluan lain, entah di tengah jalan ada sakit kita, ada entar keluarga kita sakit butuh duit, akhirnya motor nggak kebayar kan. Itu kan perjudian dong. Menikah berjudi nggak? Emang lu jamin bahagia? Enggak juga sih bang. Tapi ya kalau menikah itu ya abang susah juga itu. Oke, jangan. Sekolah itu judi nggak? Sekolah tergantung definisi lu lihat bang. Oke. Kalau memang sekolah itu lu pasti sukses gitu. Gua sekolah biar bisa kerja di tempat enak, jadi manajer. Kalau kita bicarain zaman dulu bang, iya. Maksudnya iya itu lu sekolah pasti sukses. Kalau kita bicarain zaman sekarang, sekolah itu maaf ya, penting nggak penting? Maksudnya gini, kita lihat kualitas kependidikan kita sendiri lah di Indonesia ini ya. Iya. Sekarang kayak guru negor murid masuk penjara, ya kan? Atau apa sih murid yang kita lihat di video-video anak SMA, SMP hitung-hitungan 2, 4, 5 tambahan nggak bisa. Jadi zaman sekarang itu sekolah penting nggak penting. Yang menganggap sekolah itu penting ya itu yang sukses. Yang menganggap sepele itu sekolah nggak penting itu yang nggak sukses. Satu lagi ya, penyakitnya kenapa sekolah itu bikin rusak anak-anak, kenapa orang tua jadi nggak terlalu peduli sama sekolah gitu. Itu faktor dari pemerintah. Tuh, kenapa lu salahin pemerintah? Kenapa? Dia ngasih kayak KJP kan meringankan. Kartu Jakarta Pintar. Meringankan beban anak sekolah. Kan bagus. Bagus untuk anak murid yang benar. Dan bagus untuk orang tua yang benar. Ada oknumnya lagi di sini. Bukan oknum. Apa? Jadi pikiran orang tua begini bang, bukan orang tua sendiri doang ya. Maksudnya kalayak orang tuh pasti berpikir begini. Duit dia gratis ini kita dibiayain, ngapain kita urus? Biarin aja dia masuk sekolah, yang penting gratis. Jadi dia nggak peduli sama pendidikan anaknya. Makanya kenapa anak-anak sekarang jadi bodoh. Kayak misalnya punya PR, adalah kerjaan sendiri gitu. Tapi kalau orang tuanya nyari duit sendiri, lu kagak ngerjain PR, goblok lu ya. Dia merasa dibiayain, jadi masa bodoh. Gitu. Karena dibiayain negara jadi masa bodoh. Bukan duit kita gitu. Iya. Tapi kan pajak. Enggak kepikiran gitu kan pajak itu kan diketarikan nggak ketahuan bang. Apa kita ditagih pajak? Enggak kan? Pajak itu kan nggak ketahuan kita. Motor bayar pajak?
Motor doang yang ketahuan, padahal kita beli minum aja bayar pajak. Iya. Ya kan? Iya. Itu yang pajak nggak ketahuan. Ya tapi kan kayak dibilang itu masyarakat kita kan berpikirnya begitu. Karena bukan duit kita cari hasil keringat, kita masa bodoh. Oke. Iya, itu yang bikin itu. Ya, makanya dibilang sekolah itu antara perjudian atau enggak. Sama aja gitu. Tergantung lu lihat dari definisi mana lu lihat udah. Oke. Ya. Berarti memang pemain-pemain judi itu memang pengennya instan. Iya dong. Iya Pasti dong. Kan judi duit instan. Duit instan. Instan lu antara dua. Menang. Mau ngelamar jadi apa bayar. Apa tuh contohnya? Apanya? Mau ngelamar biar cepat keterima gitu. Oh, Kan kemarin juga banyak tuh yang mau ngelamar kerja bayar 3,5 juta. Zong. Kan banyak tuh di ruko-ruko gitu. Itu scam itu, Bang. itu apa sih kalau dibilang, saya juga lupa namanya apa sih, yang kata security-nya galak nggak boleh masuk kalau misalnya nemenin. Iya, yang kayak gitu. Penipuan itu kan. Iya, suruh bayar 3 juta segala macam. Iya. Diletakin di perusahaan ini, posisi ini ya. Kan kepengen instan. Iya, sama aja. Dia berjudi sama diri dia sendiri, ya udah dibilang itu. Nah kemarin juga ada berita tuh artis siapa yang ngaku-ngaku jadi orang besar gitu, yang mau ngelamar seperti yang di baju lu tuh. Tapi scam juga. Artis yang mana, Bang? Ada kemarin di Metro TV itu. Kalau saya sih Beritanya, kalau artis terkenal, artis tuh saya kurang ini, Bang. yang ngaku-ngaku jadi orang besar gitu. Terus ada orang mau itu Kayaknya pernah lihat. diduitin. Iya, diduitin. Gitu. Iya. Kan kepengen cepat. Nggak mau gak di push up, nggak mau di Sama halnya biar cepet. kita ngomong aja artis dangdut ya. Sama halnya artis dangdut yang kata laki-lakinya bilang mau dijadi penyanyi. Iya. Dibawa ke kamar. Ya, itu kan pengen cepet juga. Itu makanya dibilang jangan pernah berjudi dengan diri sendiri. Nah, ini jangan pernah berjudi dengan diri sendiri. Itu namanya berjudi dengan diri sendiri. Lu ngorbanin diri lu untuk lu bisa kaya gitu. Nggak ada yang instan berarti. Nggak ada yang instan. Semua butuh proses. Semuanya butuh proses. Sama halnya saya usaha, ya kan? Saya usaha tisu dari modal 500 bisa. Itu udah bener itu. 13 juta, tapi karena lingkungan. Makanya kalau bisa lu tolak lah baik-baik. Atau misalnya lu ajaklah temen lu main yang lain, jangan main itulah gitulah. Oke, terakhir pesan-pesan lu buat teman-teman lu yang lagi nonton ini, ya, atau teman-teman lain yang mungkin mau berhijrah nih, nggak mau berjudi. Gimana? Ini pesan-pesan gua aja ya. Lu semua yang berjudi dan mungkin belum nikah ya, cobalah nikah. Mungkin bisa ngubah lu kayak gua gitu, berhenti gitu. Tapi ada yang mau kalau lagi susah? Ada, Bang. Oh, ada. Saya waktu nikah sama istri saya kan susah. Oh ya? Iya. Mulai dari nol. dari bener-bener nol. Iya, maksudnya ya cobalah cari kegiatan lain kalau lu mau berhenti. Sama halnya lu mau berhenti ngerokok, lu tadinya ngisep rokok, lu akhirnya ngisep permen. Oh, ada aktivitas. Ada aktivitas. Jangan kosong. Misalnya lu kosong. Lu coba aja lah, misalnya lu nggak ada kerjaan, lu jualan koran kek, apa kek, banyak kok kerjaan gitu kan. Yang penting kerjaannya jangan dari yang kerjaan itu juga nganggur gitu. Oke. Kerjaan nganggur kan kayak jaga toko, nganggur main handphone, judi lagi nanti. Iya, oke. Berarti nggak boleh kosong ya, harus ada aktivitas ya. Kuli lah. Gitu. Iya, lu setuju. ngacul segala macam, nggak mungkin lu megang handphone. Betul kan? Masuk akal. Pokoknya lu cari kegiatan tuh yang badan lu gerak. Nah di situ nanti lama-lama pikiran lu jernih, lu bakal lupa sendiri dengan hal itu. Oke, masuk akal sih. Bener kan? Masuk akal ya. Pokoknya nggak boleh lu tuh berhenti sampai kayak lu ngopi pegang handphone, udah Bang. Udah kelar itu, Bang. Oke. Pasti pikirannya ke sono. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Ya, Edukasinya. Let's go.